sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Cisalak, Depok. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini kisah datang dari seorang bapak yang bekerja tidak menentu penghasilannya, hanya 50.000. Memiliki satu anak yang sedang sakit paru-paru dan jantung bocor. Dan saat ini beliau sedang dirundung kesedihan telah ditinggal pergi ayah kandungnya sekitar 14 hari yang lalu. Selain harus menafkahi anak dan istri, beliau juga harus menafkahi ibunya yang sering sakit-sakitan. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Mohon maaf, mau tanya rumah Bapak Abdul Rahman yang mana? Ini, Pak. Ini ya? Iya. Oke. Ibu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Maaf ya. Saya ingin bertemu dengan Bapak Abdul Rahman. Ya ada orangnya lagi di belakang. Lagi apa? Lagi di belakang. Lagi di kamar mandi? Iya. Saya tunggu ya. Iya, Tolong Pak. panggilkan. Nama saya Abdul Rahman, umur 42 tahun. Pekerjaan saya cuma tukang ojek pangkalan. Saya keluar ngojek itu sekitar jam 7-an, penghasilannya ya nggak tentu sih, kadang ngojek pangkalan itu kadang-kadang ya bisa sehari bisa 30.000, kadang kalau lagi bagus ya 50.000 gitu. Bapak silakan samping saya, ibunya di sebelah sana. Bang. Mari Pak, ya sini Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan berduka cita atas kepergian dari ayahanda Bapak Abdul. Saya tahu dari ibunya tadi, Bapak baru ditinggalkan oleh ayah kandungnya sekitar 14 hari yang lalu. Iya. Bapak masih terngiang-ngiang tidak dengan kebaikan ayahnya? Mas. Masih ya? Masih. Nasihatnya seperti apa Pak? Mungkin bisa dibagikan ke saya? Masalah tentang kebaikan sehari-hari, masalah tentang ibadahnya jangan sampai tinggal. Ibadahnya jangan sampai lupa dijalankan. Lalu ada lagi nggak Pak kata-kata yang membuat Bapak Abdul ini jadi semangat bekerja, semangat untuk menjalani hidup ini? Mungkin ada kata-kata yang dilontarkan oleh sang ayah? Ya sebagai tanggung jawab sebagai pengganti orang tua bapak, jaga adik-adik, ya gitu aja sih. Ibu masih ada? Ini masih ada. Ya
Ini anaknya Pak. Iya. Saya melihat dia kok kayak seperti tidak sehat ya Pak. Iya. Sakit apa dia Pak? Baru-baru Sakit paru-paru dan jantung bocor. Ayah meninggal kenapa Pak? Kebetulan sih sakit sih. Sakit juga. Sakit. Ibu sakit atau sehat sekarang? Iya, sakit-sakitan juga sih. Sakit-sakitan juga. Iya, namanya orang udah tua sih ya. Iya, iya. Saya cukup mengerti dengan keadaan Bapak Abdul ya. Bekerja sebagai tukang ojek, pendapatannya ini menurut estimasi saya satu hari 50.000 Iya. ya. Harus menafkahi anak, istri, dan ibu yang sedang sakit-sakitan juga. Iya. Itu bagaimana Pak cara ngatur ekonominya? Bingung juga kadang-kadang kayak. Bingung juga. Bingung. Kadang ya apa adanya dapatnya sekian ya udah. Nggak bisa diapa-apain lagi sih. Bapak sayang nggak sama istrinya? Sangat sayang. Sangat sayang. Sama anak? Sangat sayang. Dengan pendapatan hanya 50.000, apakah buat mereka itu sesuatu yang kekurangan? Sangat kurang sih. Sangat kurang kan? Iya. Bapak sadar itu? Sadar. Karena saya ojek kadang-kadang sampai ngalong gitu lah kayak pulang pagi. Ini kan rumah sudah Bapak tinggali dari tahun 70 berapa? 79. Dari tahun 79. Saya ingin tahu bentuknya seperti apa. Boleh saya masuk? Boleh. Boleh ya? Boleh. Antarkan saya Pak. Oh iya. Gini keadaannya. Tidak apa-apa. Ini kamar Pak. Ini ruang tamu. Ini ruang keluarga. Berarti di sini ada TV. Lalu ini ruangan apa Pak? Ini kamar. Kamar keluarga. Ini kamar biasa dipakai sama siapa? Yang kecil itu sama yang anak cewek itu. Dalamnya ini apa Pak? Dapur. Dapur. Kamar teman. Begitu. Jadi dapur menyatu dengan langsung kamar mandi. Iya. Mari Pak, kita kembali lagi keluar. Ya. Bapak Abdul, itu tadi saya masuk ke dalam rumah, Ya. sirkulasi udaranya nggak ada Pak. Emang nggak bagus sih sebenarnya. Makanya pintu cuma ngandelin pintu depan aja ini. Jadi setiap hari pintu selalu dibuka. Iya. Motor kan saya tidak lihat ada motor di sini. Lalu Iya. pakai motor siapa? Motor minjem sih. Motor Ada di pinjam, situ ya. punya tetangga. Kalau Bapak bisa gabung di sebuah aplikasi online, bukankah itu pendapatannya jadi lebih baik? Pengen sih cuma ya. Pengen dia saya usaha gitu dagang apa gimana gitu. Nah, sekarang kita kembali ke masa keluarga Bapak Abdul nih. Mempunyai anak yang sedang sakit paru-paru, jantungnya bocor di usia masih sekecil ini ya Pak. Itu membuat Bapak terpukul tidak sih selaku orang tua? Ya terpukul sih ya Pak, otomatis sih ya. Karena nggak bisa Mm-mm. ngejaga dan ngerawat anak sendiri. Ayah Bapak sewaktu masih ada, ketika melihat cucunya yang sakit cukup parah, paru-paru dan jantung bocor, apa yang beliau katakan sama Bapak? Kan cuma bisa bilang sih sabarin aja jalan gitu. Selalu berdoa aja sama Tuhan lah gitu. Cuma itu aja. Coba ungkapkan yang selama ini Bapak belum bisa bahagiakan, yang selama ini Bapak merasa bersalah dan belum minta maaf. Coba Pak, saya mau tahu. Abah, saya minta maaf sebelumnya ya, karena belum bisa membahagiakan Abah dan ya terlalu banyak membuat kesal Abah gitu ya. Belum bisa membuat
bahagia Abah, saya berjanji untuk menjaga emak lah. Supaya Bapak doakan saja ayahnya yang terbaik. Ajudan! Andai kata abahnya masih ada di sini, Pak, pasti senang sekali melihat anaknya sukses. Mulai hari ini harus segera diraih. Jangan tunggu kapan, di mana, dan jangan selalu bilang tidak ada modal. Hari ini Bapak akan mendapatkan sebuah modal usaha sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Silakan diterima, Pak. Alhamdulillah. Beneran. Hah? Beneran ya? Iya. Yang Bapak rasakan apa sekarang? Senang sih. Alhamdulillah, Pak. Ini rezeki anak Bapak. Anak Bapak yang paling kecil ini rupanya telah memberikan Bapak sebuah rezeki. Ya? Manfaatkan, Pak, ya. Bapak senang tidak dapat rezeki hari ini? Banget. Sangat. Bahkan Bapak tidak percaya ini benar apa enggak. Iya. Kayak Rasa mimpi. ngimpi. Salaman sama saya, janji. Buat istrinya bahagia, buat anaknya bahagia, buat abahnya bangga ya, Pak. Saya tidak main-main nih bicara seperti ini. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Abdul Rohman berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Dalam waktu hanya 33 menit saja Bapak harus habiskan uang ini. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Paham, Pak, sampai sini? Maksudnya? Bapak harus habiskan uang ini Uangnya dihabiskan belanja gitu. buat belanja, Pak. Bapak kan mau berdagang katanya. Mau usaha kan? Jadikan Lebaran tahun 2018 adalah hari raya Lebaran yang Bapak tidak akan pernah lupa. Nanti Bapak Abdul akan ditemani oleh timekeeper saya, Temi, dan satu anggota Brimob di belakang, Bapak Reksi. Pastinya Bapak Abdul akan aman sama di pasar. Ingat, Pak, waktu Bapak hanya 33 menit saja. 33 menit. Ya. Jika waktunya habis, uang yang sisanya akan saya ambil. Mau dagangan? Wujudkan. Apakah Bapak Abdul sudah siap? Siap. Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapak sedang belanja. Pas banget, Pak. Pak, Bapak mau beli apa aja nih, Pak? Oh ya Mbak, saya sebentar mau beli cari mau lihat motor second Mbak ya. Karena saya dengar ada yang mau jual motor second. Boleh, Pak. Ada buat kerja Bapak ya. Iya, Pak. buat nyari Sewa uang. lagi ya. Iya. Ayo, Pak, cepet gitu, Pak. Ayo Mbak, sini.